Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matiz zahirah wal batinah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين أما بعد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga di bulan Rajab ini kita semua mendapatkan anugerah rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah, dan kemahabaikan Allah, serta kemahamurahan dan kemahadermawanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama rizki lahiriah dan batiniyah dunia wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kesehatan bagi siapapun yang sedang kurang sehat. Semoga Allah melancarkan rizki bagi siapapun yang ingin dilancarkan rizkinya. Semoga Allah memberikan jalan keluar terbaik dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keislaman, keimanan dan keihsanan pada diri kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan dan curahkan kepada kekasih hati kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab ibu-ibu yang hatinya diberikan anugerah cahaya oleh Allah. Sampai kita pada halaman 11 paragraf yang paling bawah ya. Qala fabalagha dzalikal khabar. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala ia berkata Fabalagha maka sampailah Fabalagha maka sampailah Zalikal khabaru
kabar itu, dzalikal khabaru, kabar itu, ila Muawiyata, kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ila Muawiyata, kepada Muawiyah. Fabaka, maka ia menangis. Fabaka, maka ia menangis. Bukaan, dengan tangisan. Bukaan, dengan tangisan. Syadidan, yang sangat dahsyat, sesegukan. Nangisnya nangis banget. Oh, mana? Waqala, dan ia berkata, maksudnya Sayyidina Muawiyah yang berkata. Waqala, dan dia berkata, Sadaqallahu, maha benar Allah. Sadaqallahu, maha benar Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Summa, kemudian, qara'a, ia membaca. Qara'a, ia membaca. Hadhil ayati, ayat ini. Ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Maka barang siapa yang yuridu, menghendaki, menginginkan, menghendaki, al-hayata, kehidupan, al-hayatad dunya, kehidupan dunia, al-hayatad dunya, kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi, kami berikan,
ilaihim kepada mereka, a'malahum amal-amal mereka, fiha di dunia, wahum dan mereka, fiha di dunia, la yubkhasuna tidak dirugikan, tidak dirugikan. Ulaika mereka itu, alladzina orang-orang yang alladzina orang-orang yang laisa lahum tidaklah bagi mereka fil akhirati di akhirat, fil akhirati di akhirat, illan naru kecuali neraka, illan naru kecuali neraka. Naudzubillah. Wa habita dan sia-sialah, wa habita dan sia-sialah, hancur, lebur, habis, sia-sia, habita, ma sana'u apa yang mereka usahakan, apa yang mereka usahakan, fiha di dunia, wa batilun dan terhapus atau batal gitu ya, wa batilun dan terhapus atau batal, terhapus sajalah karena di tafsirnya wa batilun yaitu artinya terhapus. Makanu apa yang, makanu apa yang, ya'maluna mereka kerjakan, ya'maluna mereka kerjakan. Surah Hud ayat 15 dan 16. Baik, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, ia berkata, fabalagha maka sampailah, dzalikal khabaru kabar itu, ila Muawiyata kepada Muawiyah, fabaka maka ia menangis, bukaan dengan tangisan, syadidan yang sangat, wa qala dan ia berkata, sadaqallahu maha benar Allah,
wa rasuluhu dan rasulnya, summa kemudian qara'a ia membaca hadhil ayati ayat ini, maka barang siapa yang yuridu menghendaki al hayatad dunya kehidupan dunia, wazinataha dan perhiasannya, nuwaffi kami memberikan ilaihim kepada mereka a'malahum amal mereka fiha di dunia, wahum dan mereka fiha di dunia la yubkhasuna tidak dirugikan, ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang laisa lahum tidaklah bagi mereka fil akhirati di illan naru kecuali neraka, wa habita dan sia-sialah ma sona'u apa yang mereka usahakan fiha di dunia, wa batilun dan terhapus makanu apa yang ya'maluna mereka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah menceritakan hadis yang tadi yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada Sufai al-Usbuhi, kemudian hal ini didengar pula oleh Sayyidina Muawiyah, sampai kabarnya itu kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Karena mendengar hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah tadi, maka menangislah dengan tangisan yang sangat dahsyat, yaitu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sayyidina Muawiyah itu berkata, maha benar Allah dan Rasulnya. Kemudian Sayyidina Muawiyah itu juga membaca ayat di dalam surah Hud ayat 15 dan 16. Maka yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wazinataha dan perhiasan-perhiasannya, perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan memberikan bagi mereka amal-amal mereka ya di dunia juga. Balasan amal mereka itu di dunia langsung. Kalau mereka beramal tapi keinginannya adalah dunia, ya dibalas oleh Allah di dunia langsung. Dia pengen dari sholatnya itu dikasih harta yang banyak, misalnya ya, bukan Allah, bukan kehidupan di akhirat, bekal di akhirat dia nanti, tapi dia ingin biar bekal di dunia saja, yang penting si uang ada, yang penting si makan enak, yang penting si tempatnya enggak kebocoran. Dia enggak ada tujuan kehidupan akhirat, bekal untuk negeri akhirat. Dia tidak beramal untuk Allah, karena Allah ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah berikan langsung. Kamu pengen apa sih di dunia? Oh, ngaji tuh pengen dihormati manusia. Iya, dikasih di dunia, dihormati manusia. Kamu pengen apa sih? Sholat tuh, oh sholat duha tuh karena pengen kaya di dunianya. Enggak ada tuh, kata Allah, pengen deket-deket sama saya. Enggak ada tuh beramal sholat duha itu karena untuk bekal di negeri akhirat. Oh, enggak ada tuh.
Maka kamu ingin di dunia ini dapat harta yang baik, saya kasih. Ya. Dan mereka tidak dirugikan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam hati mereka. Tapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah, enggak ada bagian untuk mereka di negeri akhirat illan nar, kecuali neraka. Nauzubillahi min. Wa habita ma sana'u fiha, sia-sia apa yang mereka usahakan. Udah capek-capek sholat tahajud, mana dingin-dingin musim hujan, betul? Bangun keinginannya cuma apa? Sholat tahajudnya. Keinginannya bukan Allah, keinginannya bukan bekal di akhirat. Pengen gitu selamat di akhirat dengan sholat tahajudnya di hadapan Allah. Pengen gitu dekat sama Allah, enggak ada. Oh ternyata dia sholat tahajud karena cuma pengen terselesaikan masalah keduniaannya. Allahnya enggak ada jadi keinginan tuh. Ya, Masya Allah, sia-sia. Udah capek-capek puasa Rajab cuma pengen dipanggil orang yang solehah, orang yang banyak ibadahnya. Padahal udah lapar-lapar seharian, tapi sia-sia di hadapan Allah. Naudzubillahi min. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan terhapus semua yang kita lakukan itu, terhapus. Naudzubillahi min. Enggak ada bekasnya sama sekali. Sebelum meninggal kita udah nyangkaan amal saya sudah banyak. Ya. Waktu hidup di dunia yang lain pada sibuk kerja, saya sih sholat duha. Yang lain pada tidur, saya sih tahajud. Dikira amalnya banyak, padahal semua sudah batal di hadapan Allah. Semua sudah terhapus. Nauzubillahi min. Maka ayo kita perhatikan apa sih keinginan kita. Bu, kalau Allah jadi tujuan, bekal di akhirat itu menjadi keinginan, kita sertakan Allah di setiap tingkah laku kita. Kita hadirkan Allah sebagai tujuan, sebagai keinginan kita, ingin dekat dengan Allah, ingin mendapat ridha Allah, ingin dirahmati Allah, ingin selamat di sisi Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirkan Allah di setiap sisi kehidupan kita, maka akan mudah semua perjalanan kehidupan. Masalah mudah terselesaikan, jalan keluarnya ada saja. Ya. Ribet rezekinya jadi mudah. Ya, anak yang tadinya sulit kita kasih nasihat jadi nurut. Kalau kita inginnya Allah, inginnya ridha Allah, inginnya dekat sama Allah. Ibu tahu kenapa demikian? Karena Allah itu maha pencemburu. Allah maha pencemburu. Hati-hati. Kalau kita mencintai sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Allah, mencintainya pun bukan karena Allah, hati-hati, diobok-obok di sesuatu itu, dibuat dipelintar-pelintir di situ. Kita cinta sama dunia, naudzubillahi min. Kita cinta sama uang, kita cinta sama harta, pangkat, jabatan, diobok-obok sama Allah di situ. Maksudnya biar kita sadar, jangan itu tujuannya aku dong. Ya. Kita cinta sama suami, dibuat ibu secemburu-cemburunya sama suami oleh Allah. Padahal suami cuma nggak ngapa-ngapain. Ya, dia berangkat kerja, ada tetangga lewat nyapa, Pak, Bu. Suaminya cuma jawab, iya Bu, silahkan.
istrinya udah marah. Betul nggak? Apalagi yang nyapanya janda, masih muda. Udah janda masih muda, cantik lagi, suka main TikTok lagi. Halo? Padahal suaminya hanya ngejawab biasa-biasa saja, tapi Allah obok-obok hati ibu, dipelintir habis. Biar apa? Biar sadar, cintamu kepada suami itu karena aku. Cintai suamimu itu karena aku perintah kau cintai suami, maka kau jalankan itu. Jangan hanya sekedar cinta suami tanpa kau hadirkan aku. Bukankah suamimu itu anugerah dariku? Bukankah suamimu dapat semacam itu adalah karena anugerah dariku? Bukankah cinta yang ada dalam hatimu pun anugerah dariku? Dibuat sadar, jadi sampai dipelintir begitu. Yang ada di otak kita uang lagi, yang ada di hati uang lagi, kepengenannya uang lagi, duit lagi, harta lagi, dunia lagi, dibikin susah sama Allah. Bu, kalau ada iman di hati kita malah dipelintir sama Allah. Kecuali imannya nggak ada sama Allah, dikasih terus-terusan sama Allah dunia, tapi Allahnya nggak mau dekat, menjauh. Tapi kalau sudah ada hati kita itu beriman kepada Allah, ada cinta kepada selain Allah, Allah cemburu, bu. Gak mau Allah diduakan. Yes. Sebagaimana ibu tidak mau diduakan, bukan? Tuh. Bu, Allahumma shalli alaihi wasallam. Zakarallahu man zakar. Jadi kalau telinganya berdengung itu tandanya ya yang kita itu sedang diomongin sama baginda Rasulullah SAW fil mala'il a'la, di tempat yang paling luhur di hadapan Allah. Di dalam kitab Azkar Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani itu menyebutkan, alhamdulillah, itu orang yang berdenging telinganya maka disunnahkan membaca salawat yang pertama. Yang kedua, zakarallahu man zakarani bi khair. Ya, semoga Allah mengingat dan membicarakan kebaikan orang yang membicarakan kebaikan terhadapku. Nah, kita tuh lagi diomongin, kata Imam Nawawi, oleh baginda Rasulullah SAW di tempat yang paling luhur di hadapan Allah, maka bersolawat. Ya, habis bersolawat baca doa zakarallahu man zakaroni bi khair. Tiup 1 2 3. Hafal ya bu, insya. Ad-dunya mal'unun. Baginda Rasulullah SAW itu bersabda, dunia itu dilaknat Allah. Hati-hati, dunia itu dilaknat Allah. Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat oleh Allah pula semua yang ada di dunia. Kecuali siapa yang tidak dilaknat di dunia? Illal alim wal muta'allim, kecuali orang yang alim ngajarin ilmu dan orang yang belajar ilmu. Siapa lagi yang tidak dilaknat oleh Allah? Walladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang banyak ingat Allah. Kalau keinginan kita dunia, sedangkan dunia itu dilaknat Allah, maka terlaknatlah kita pula. Nauzubillahi min. Ya. Jadi hati-hati dengan keinginan mau makan.
Enggak, bukan ke situ lagunya. Kalau haus mau makan gitu ya. Oh salah, mau minum ya? Oh minum. Kalau lapar, oh gitu lagunya. Udah ganti sekarang ya. Iya, kalau ngantuk mau tidur, semuanya karena nafsu. Ayo, keinginanmu adalah nafsumu. Hawa itu hasratmu. Ya. Ketika kau melakukan apa yang kau inginkan terus bukan keinginan Allah, makan ya karena lapar, minum ya karena dirimu haus, mana Allahnya? Ya. Maka kau akan menuhankan dirimu sendiri, nafsumu sendiri. Lalu di mana kamu itu menuhankan Allah? Ketika ada sinyal-sinyal lapar itu datang, kerucuk, 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 kerucuk. Apa juga disolawatin? Ya alhamdulillah. Ada sinyal itu timbul dari dalam diri, nafsu, keinginan mau makan. Maka kaitkan kepada Allah. Duhai Allah, perutku sudah itu memerlukan haknya untuk dipenuhi, ya. Maka duhai Allah, kami ingin makan itu adalah karena menjalankan perintah-Mu. Kita lihat nih apa perintah Allah berkaitan dengan makan. Kulu washrabu wa la tusrifu fa innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minum tapi jangan lebay. Allah enggak suka sama yang berlebihan. Mentang-mentang puasa, dia beli buka puasa bakso jeletot. Halo? Mie ayam kualat, risol pocong, es campur, nuklir, dibeli semua. La ilaha illallah. Ya. Apa kita pernah nanya sama Allah kalau kita mau makan, mau minum? Ya Allah, boleh makan? Ntar di hati ada tuh. Ntar dulu. Pasti ada hikmahnya kalau ntar dulu kata Allah. Ya Allah, haus, boleh minum. Pernah nggak begitu? Coba kita lihat kehidupan kita ketika kita merindukan si dia waktu belum menjadi pasangan kita. Mau makan teringat padamu. Halo? Iya enggak? Bu, ini mau makan lupa sama Allah, mau minum lupa sama Allah. Allahnya cemburu, Bu. Dibikin sama Allah, dipelintir tuh makanan yang harusnya memberi bekal kepada kita untuk beribadah mendekat kepada Allah. Itu makanan bikin males karena keinginannya bukan Allah, tujuannya bukan Allah, melakukannya bukan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang harusnya memberikan efek tenaga dan kesehatan dan untuk ibadah-ibadah kepada Allah, tuh makanan malah jadi berpotensi penyakit. Nauzubillahimin. Kenapa baginda Rasulullah SAW itu jarang sekali sakit? Pernah mencontohkan sakit, bukan pernah sakit baginda Rasul itu. Pernah mencontohkan sakit nih, kalau sakit tuh begini di hadapan Allah. Jadi mencontohkan baginda Rasul itu karena beliau sebagai
tauladan. Ya. Pegang gelasnya, ambilnya bismillah. Kalau udah dimulai dengan terkait sama Allah, mau makan nih, ya Allah boleh makan, boleh. Ambil piringnya tuh bismillahirrahmanirrahim. Ambil centongnya bismillahirrahmanirrahim. Mau nyuapin, semua nanti Allahnya ada. Tapi ketika keinginanmu pada pertama kalinya sudah tidak ada Allahnya, kesononya nggak akan ada Allahnya, lupa terus. Naudzubillahimin. Nah ini kita lagi ada di bulan Rajab. Sepakat ulama yang banyak itu mengatakan Rajab ada 3 huruf. Huruf yang pertama ro, yang kedua jim, yang ketiga ba. Ulama sepakat ra-nya itu rahmat Allah, jimnya adalah jirmul abdi, ba-nya adalah birrullah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jimnya jirmul abdi, dosa-dosa hamba. Ba-nya birrullah, kemahabaikan Allah. Seakan-akan dihimpit itu dosa dan kesalahan hamba di bulan Rajab. Orang yang mau bertobat dan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya dihimpit oleh Allah, dosanya dihimpit oleh Allah, oleh kasih sayang Allah dan kemahabaikan Allah. Jimnya ada di tengah, betul enggak? Tapi beda. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruh wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, beliau menyampaikan bahwa Rajab itu adalah syahrullah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua harus dikaitkan dengan Allah. Maka kami berpendapat, kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu berpendapat ra-nya adalah betul rahmat Allah, jimnya adalah judullah, judnya Allah, ba-nya adalah birrullah, kemahabaikan Allah. Apa judullah itu? Kedermawanan dan kemahamurahan Allah. Allah lagi obral berkah di bulan Rajab. Allah lagi banyak-banyaknya menurunkan rahmat di bulan Rajab. Allah lagi banyak-banyaknya membebaskan orang dari api neraka di bulan Rajab. Allah lagi banyak-banyaknya mengumbar kebaikan-kebaikan kepada hambanya. Tapi kalau hambanya mau minta sama Allah, berharap, berdoa kepada Allah, yang enggak mana dapat. Ketika seorang itu Rajabnya benar ibadahnya di hadapan Allah, maka turun rahmat Allah, turun ke maha dermawanan, kemahamurahan Allah, kemahabaikan Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mengalir itu semua ke bulan selanjutnya, yaitu bulan Sya'ban. Kalau mengalir keberkahan dan rahmat serta kemahabaikan Allah di bulan Sya'ban, yatasya'abu fihi khairun katsir, dilipat gandakan oleh Allah kebaikan yang banyak di bulan Sya'ban, mengalir pula keberkahan itu ke bulan suci Ramadan. Barang siapa yang mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan, keluar dari Ramadan, maka dia pantas mendapat gelar fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu, pengen tahu enggak kita dicintai Allah apa enggak? Lihat nih, lihat di mana waktu yang dimuliakan Allah, di mana tempat yang dimuliakan Allah. Kalau ibadah kita bertambah, kita banyak mengingat Allah, kalau kita banyak melakukan amal-amal ibadah di tempat dan waktu yang dimuliakan Allah lebih dari biasanya, itu tandanya kita dicintai Allah. Tapi kalau Allah cegah diri seseorang untuk beribadah, mendekat kepada Allah, meningkatkan amal-amalnya di hadapan Allah di waktu yang dimuliakan Allah atau di tempat yang dimuliakan Allah, itu cirinya Allah sedang jauh darinya. Na'udzubillahi min. Datang hari Jumu'ah maksudnya, ya, contohnya Jumat. Jumat itu sayyidul ayyam,
Allah memuliakan hari Jumat. Hari Kamis malas ibadah, pas di Jumat giat dia ibadah. Banyak dia beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih itu berarti Anda disayang Allah, Anda dicintai Allah. Di bulan yang lain Jumadil akhir misalnya kemarin ya, kayaknya kok ibadah begini amat ya. Masuk bulan Rajab, dia semangat. Ya, apa ini? Sajadah yang tadinya nggak pernah dicuci setahun, dicuci memuliakan bulan Rajab lillahi ta'ala. Ini bulan Allah. Masa menghadap Allah setahun kagak dicuci ini sejadah? Betul enggak? Oh enggak. Ada aja yang betul mah. Ya. Bu, dia cuci itu sajadah niat memuliakan bulan Rajab, bulannya Allah lillahi ta'ala. Dia cuci itu gamisnya, dia cuci itu mukenanya. Di mana dia ingin menghadap kepada Allah, dia beresin. Ya. Dia tingkatkan ibadahnya di Rajab luar biasa. Dia menghadap kepada Allahnya, ibadahnya. Berarti orang itu sangat dicintai Allah. Kami tidak berbicara demikian saja. Ini yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Ciri manusia yang dicintai Allah adalah orang-orang yang mengisi dengan sangat banyak ibadah di tempat dan di waktu yang dimuliakan Allah. Bu, Rajab sekarang nggak bakalan balik lagi. Ya, Rajab besok belum tentu kita masih sehat. Belum tentu masih ada juga. Bisa jadi ini Rajab terakhir buat kita, betul? Ya, bukan cuma ibu, saya juga. Bisa jadi ini Rajab terakhir anugerah dari Allah. Padahal Allah lagi banyak-banyaknya mengirimkan rahmat, keberkahan, ampunan. Ya, penerimaan taubat. Kapan lagi kita umurnya udah makin tipis? Iya enggak? Detik demi detik makin habis. 70 kali malaikat Israel mendatangi kita, melihat wajah kita tiap hari. Masa masih mau begini-begini aja? Masa masih dunia aja sih yang dipikirin? Dunia membiarkan saja berjalan apa adanya. Kerja ya kerja, tapi niat untuk ibadah karena bekal untuk negeri akhirat tuh hartanya. Buat apa baju banyak-banyak? Udah sedekahin, nggak pernah dipakai juga. Iya nggak? Bentar lagi lebaran beli baju lagi. Ngapain nanti dipertanggungjawabkan itu baju-bajunya, ngomong di hadapan Allah, ya Allah, saya dibeli nggak pernah dipakai buat ibadah, pakainya buat kondangan doang. Di kondangan juga gibah doang, sama joget-joget. Halo? Iya begitu. Maka di bulan Rajab ini kami menasehati diri kami sendiri, semoga manfaat untuk kita semua. Ayo, kapan lagi? Ini bisa jadi Rajab terakhir, betul? Maka banyak-banyak istighfar di bulan Rajab ini. Makanya ada istighfar Rajab tuh, Bu. Baginda Rasulullah SAW juga bersabda bahwa Rajab itu adalah bulan untuk mensucikan lahiriah. Ya, inna Rajaba litathhiril badan, wa Sya'bana litathhiril qulub, wa Ramadan litanwirir ruh. Rajab itu buat ngebersihin, mensucikan badan kita lahiriah yang banyak dosanya. Ya. Sya'ban untuk beristighfar, bertaubat, mensucikan hati. Ramadan untuk memberikan cahaya pada ruh.
Ya, kalau orang jasadnya saja tidak bersih, tidak suci, bagaimana hatinya? Pastinya kotor juga. Kalau hatinya kotor, tidak bersih, tidak suci, bagaimana mau bercahaya itu ruhnya? Paham ya? Ya. Istighfar badan itu pada bulan Rajab. Istighfar dan tobat hati itu pada bulan Sya'ban. Ya, di bulan Ramadan udah tinggal panen. Ruhnya bercahaya. Siapa yang menanam kebaikan di bulan Rajab, maka dia akan memanen kebaikan di bulan Ramadan. Siapa yang menanam itu di bulan Rajab keburukan, di Ramadan pun dapat keburukan manennya. Nauzubillahi min. Niat mandi tobat lillahi dalam kitab Lubabul Hadis, intisari hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa haddul iman, batasan seseorang itu dianggap beriman di hadapan Allah kalau dia lakukan 6 hal. An tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Batasan iman nih kata baginda Rasul. Wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, menunaikan. Wa shaumi Ramadan, puasa bulan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, pergi haji jika mampu. Mudah-mudahan semuanya mampu. Yang terakhir apa? Wa ghuslul janabah, mandi junub. Aneh. Batasan iman kata baginda Rasul itu ada 6. Yang terakhir apa? Mandi junub. Kenapa? Karena manusia itu banyak yang junub lahiriahnya, berhadas lahiriahnya, junub batinnya, berhadas batinnya, banyak kotorannya, harus dibersihin. Kalau mandi junub lahiriahnya aja nggak benar, bagaimana junub batiniahnya disucikan di hadapan Allah? Betul kan? Nah, maka kalau mandi junub yang benar, Bu, kita selesain dulu mandinya. Ya, kira-kira air itu terbasuh semua, kena semua kulit sampai selah-selah semua kena, baru sabunan, baru sampoan. Jangan baru biur pertama ada niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala, baru sekali jebur ambil sabun, ambil sampo. Ya, salah satu syarat sahnya wudu mandi junub tuh kalau air itu lam yataghayyar, tidak berubah. Kalau udah pakai sabun berubah tuh air. Kalau pakai sampo berubah nggak tuh air? Berubah. Maka selesain dulu, gosok, kira-kira semua sela-sela sudah yakin terbasuh dengan air, barulah kita pakai sampo, pakai sabun. Sama wudu juga begitu. Ya. Kenapa ada ghuslul janabah? Karena salah satu ciri orang-orang yang beriman, ya, menjadi batasan iman kata baginda Rasulullah SAW, itu orang yang sibuk mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faqul hal laka ila an tazakka. Ya. Apa kamu enggak mau membersihkan dan mensucikan dirimu, kata Allah. Aku ini Allah Maha Suci. Kalau kau ingin dekat denganku, sucikan dirimu lahiriah batiniyah. Kalau kau ingin selamat nanti di akhirat, berjumpa dengan wajah kemuliaanku, kau ingin memandang wajah muliaku, kau harus sucikan dirimu di dunia. Jangan kau bawa kotoran-kotoran itu pada saat kau sudah terpendam di tanah. Kau masih ada dosa-dosa lahiriah, masih ada dosa-dosa di dalam hatimu. Ya, ayo kita berusaha berjuang di bulan Rajab
dosa-dosa lahiriah kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Niat mandi junub di bulan Rajab lillahi ta'ala. As-Sayyid Syekh Sirri As-Saqti rahmatullah alaih, guru dari Imam Junaid Al-Baghdadi, itu mengatakan bahwasanya orang yang wudu nih Bu, habis wudu dia ngomongin orang, ngegibah orang, maka wudunya batal secara hakikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa fi syariah. Menurut syariat enggak batal tuh wudu. Menurut ilmu fikih enggak batal tuh wudu. Bukan sesuatu yang membatalkan wudu dalam hal fikih dan syariat, tapi di hadapan Allah mulut hatinya ngegibah orang, mulut lahiriahnya membicarakan keburukan orang, batal wudunya secara hakikat di hadapan Allah. Nauzubillahi min. Gimana kalau di pikiran kita, di hati kita terngiang-ngiang wajah seseorang, bukan wajah suami kita, lagi berhubungan sama suami ingatnya orang lain, artis ono Leminho. Halo? Betul Bu? Jangan main betul baik. Bu, ya enak kali kalau dia jadi suami gua. Suaminya Andin siapa? Nah itu dia berapal. Filmnya itu doang yang dilihat. Ditungguin baik itu RCTI, betul? La ilaha illallah. Sekarang sampai dibela-belain beli untuk apa TV digital. La ilaha illallah. Bu, udah tua ngapain sih? Ya, benar. Istighfarnya yang banyak di bulan Rajab, insya. Ini kami lagi nasihatin diri kami, semoga manfaat untuk ibu-ibu semua ya. Nah, agar amal kita itu tidak batal di hadapan Allah, tidak habis, tidak hancur, ayo banyak-banyak ikhlas di dalam beramal hanya karena Allah. Yang diinginkan cuma Allah, tujuannya cuma Allah. Kalau nggak bisa, minta taufik sama Allah, mintanya ihdinas siratal, minta hidayah taufik di dalam sholat tuh ya. Kami sarankan kalau sulit sekali mengamalkan yang bangsa hati, contoh, maafin orang tuh beratnya luar biasa. Bisa di lisan kita memaafkan, maafin gue ya, iya gue maafin lo. Di lisan lahiriah bisa kita memaafkannya, tapi di hati keselnya sampai lebaran tahun akan datang. Di dia ya, di mana? Di dia sakitnya. Sampai lebaran akan datang, 2 kali puasa, 2 kali lebaran masih ada tuh sakitnya. Ya, memaafkan hatinya sulit. Nah, kalau begitu berarti menghadap kepada Allah. Duhai Allah, habis salat tuh, habis zikir macam-macam, ngobrol sama Allah, munajat namanya. Kalau doa kan minta sama Allah, sekali-kali ngobrol sama Allah. Ya Allah, hamba sudah berjuang memaafkan secara lahiriah dengan lisan hamba kepadanya, tapi hamba belum sanggup memaafkan dari hati yang paling dalam ya Allah. Padahal memaafkan itu engkau perintahkan ya Allah. Fa'fu anhum wasfah, kata Allah. Maafkanlah mereka dan lapangkanlah dadamu, kata Allah. Sulit ya Allah lapang dadanya ya Allah. Pada siapa lagi kami mengadu? Anugerahkan kepada kami taufik, kemampuan untuk memaafkan secara lahiriah dan batiniah ya Allah. Kami ingin selamat di hadapan-Mu, duhai Allah. Ngobrol sama Allah tuh. Ibu lagi naik motor disalip, ngeng, bebek, ya. Kesel. Mulut lahiriah sih diem, mulut hatinya ngomel. Betul nggak? Berat nggak maafin tuh? Berat hadirin. Tapi kalau
disandarkan kepada Allah. Apa yang berat? Enggak ada yang berat. Insya maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan anugerah taufik kepada kita sehingga dapat beribadah sebaik-baiknya di bulan suci Rajab ini, di bulan suci Sya'ban nanti, apalagi di bulan yang dimuliakan Allah, yang suci, bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa lahiriah, dosa batiniah kita semua, dan juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, anak keturunan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang pernah kita zalimi, yang pernah menzalimi kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dalam Islam, iman, ihsan yang sempurna sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga anak-anak keturunan kita. Allah berikan anugerah kesolihan lahiriah dan kesolihan batiniyah kepada anak-anak keturunan kita, dan semoga semuanya ikhlas di dalam beramal lillahi ta'ala ala hadhihi an-niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.